Kemajuan peradaban Islam membawa dampak luas di berbagai bidang. Tidak hanya bagi Muslim, tetapi kemajuan itu juga dapat dirasakan oleh masyarakat dunia secara umum. Sejumlah tokoh Muslim diketahui berjasa dalam dunia sains beberapa puluh hingga ratusan tahun lalu. Beragam pemikiran mereka pun menjadi dasar bagi kemajuan sains saat ini. Salah satu tokoh Muslim yang berjasa dalam dunia sains adalah Abu Ali al-Husain ibn Abdallah ibn al-Hasan ibn al-Ali ibn Sina. Ibnu Sina atau yang di dunia barat dikenal Avicenna adalah filsuf dan dokter terkemuka di dunia Islam abad pertengahan. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Afsana, dekat Bukhara di Asia Tengah, sekarang Uzbekistan. Ibnu Sina dikenal sebagai anak ajaib karena sudah mampu membaca Al-Quran pada usia 10 tahun. Bahkan, dia telah cukup menguasai pengetahuan medis kontemporer dan dapat mempraktikkannya pada usia 16 tahun. Menginjak usia remaja, dia belajar ilmu penalaran dasar dari seorang guru, dan kemudian mempelajari pemikiran-pemikiran filsuf era Helenistik secara otodidak. Beliau menelurkan beragam karya di bidang kedokteran, yang bahkan masih relevan hingga masa sekarang. Bukunya yang berjudul Al-Qanun fi at-Tibb atau The Canon of Medicine, Kitab Pengobatan, menjadi buku rujukan utama dunia kedokteran Eropa hingga pertengahan abad ke-17. Belajar ilmu pengobatan. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu pengobatan. Ketika itu Sultan Bukhara jatuh sakit dan tidak ada satupun tabib istana yang mampu mengobati. Ibnu Sina kemudian dipanggil untuk menyembuhkan sang raja. Di luar dugaan, dia berhasil melaksanakan tugasnya. Sebagai bentuk terima kasih, Sultan kemudian mengizinkan Ibnu Sina mengakses perpustakaan Samanid, yang kemudian memperluas cakrawala pemikiran dan pengetahuannya. Memasuki usia 21 tahun, Ibnu Sina mulai aktif menuliskan pemikirannya. Tidak kurang dari 240 karya mencakup berbagai bidang, mulai dari matematika, fisika, astronomi, musik, dan puisi telah dia hasilkan. Hasil karya Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki kontribusi luar biasa dalam kemajuan bidang kedokteran dan berbagai cabangnya. Dia telah melakukan penelitian besar dan mendapatkan penemuan penting yang diabadikan oleh sejarah kedokteran. Berikut ini penemuan-penemuan Ibnu Sina di bidang kedokteran. 1. Dalam cara pengobatan. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit, dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. 2. Dalam mengobati orang yang tercekik kerongkongannya. Ibnu Sina membuat penemuan dari pipa udara yang terbuat dari emas dan perak, kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan diteruskan ke kerongkongan untuk mengobati orang yang tercekik dan sulit bernafas. Cara ini masih dipakai hingga sekarang untuk mengobati pasien-pasien dengan penyakit sama. Alat tersebut juga digunakan dokter anestesia sekarang untuk memasukkan gas bius dan oksigen ke dada pasien, akan tetapi alatnya dibuat dari karet dan plastik. 3. Dalam mengobati kepala yang terluka. Ibnu Sina mengetahui hakikat ilmiah bahwa tulang tempurung kepala apabila pecah tidak dapat melekat kembali seperti tulang lainnya pada badan, melainkan akan tetap terpisah, dan hanya terikat dengan selaput yang kuat. Ibnu Sina membagi pecahnya tempurung kepala kepada dua macam, berdasarkan ada atau tidak adanya luka pada kepala. Pecah tertutup, pecah pada tempurung kepala seperti ini biasanya tidak disertai luka, akan tetapi ini sangat berbahaya karena bisa berubah menjadi tumor, dan menyebabkan tertahannya darah dan nanah. Dalam hal ini Ibnu Sina mengatakan, kebanyakan tumor terjadi pada kepala yang pecah tetapi kulitnya tidak terkelupas. Apabila dilakukan pengobatan pada tumor dan tidak dibelah barangkali akan merusak tulang dari bawah, sehingga si penderita akan kehilangan akal dan gejala lainnya, sehingga perlu untuk dibelah. Pecah terbuka, pecah pada tempurung kepala seperti ini biasanya disertai luka. Parah atau tidaknya tergantung kepada besarnya luka dan kerasnya benturan. Sehingga perlu diperhatikan apakah luka sebatas di kulit atau sampai pada tulang. Selain itu, perlu memperhatikan gangguan yang dirasakan penderita. 4.
Dalam mengobati penyakit dalam, Ibnu Sina dapat membedakan antara mulas pada ginjal dan mulas pada lambung. Dia juga mampu membedakan antara peradangan paru-paru dengan peradangan pada selaput otak. Dia adalah orang yang pertama kali mendiagnosa secara akurat antara peradangan pada paru-paru dan pembengkakan pada hati. Selain itu, dia juga yang pertama kali berhasil mengobati kram pada perut yang disebabkan faktor psikologis. 5. Penemuan penyakit parasitik. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cacing Ancylostoma yang juga disebut cacing lingkar. Ibnu Sina juga mendeteksi adanya penyakit gajah yang disebabkan oleh cacing filaria dan menjelaskan bagaimana penyebarannya di tubuh. 6. Dalam kedokteran makanan dan penyakit perut, Ibnu Sina menjelaskan tentang penyakit menular antrak yang dalam bahasa Arab disebut al-huma al-fasisiyah, dan cara pengobatannya. Dia juga menjelaskan tentang tuberkulosa paru-paru, dan penularannya melalui air dan tanah. 7. Penyakit ginjal dan saluran kencing. Ibnu Sina menjelaskan tentang gangguan pada saluran kencing akibat penumpukan zat kapur, dan dia mampu membedakan antara batu pada saluran kencing ini dengan batu ginjal. 8. Pengobatan penyakit khusus wanita. Ibnu Sina membicarakan masalah kemandulan, menjelaskan tentang demam yang diakibatkan nifas, aborsi, kanker yang berserabut, dan tertutupnya saluran pada alat kelamin wanita. Ibnu Sina telah mengetahui hal itu sejak dulu sebelum manusia mengenal mikroskop. Dia menjelaskan bahwa ayah yang bertanggung jawab menentukan jenis kelamin janin. 9. Penyakit saraf. Ibnu Sina menjelaskan tentang keadaan yang terjadi pada orang yang mengidap penyakit saraf. Dia membedakan antara kelumpuhan saraf wajah yang disebabkan oleh pengaruh otak, dan yang disebabkan oleh pengaruh anggota badan tersebut. Dia juga menjelaskan tentang tidak berfungsinya otak akibat penumpukan darah di dalamnya. 10. Penyakit kejiwaan. Ibnu Sina memiliki cara pengobatan yang efektif dalam menangani benturan kejiwaan yang diakibatkan berbagai sebab. Ibnu Sina juga memberikan nasihat agar melakukan pengobatan dengan cara-cara psikologis untuk mengobati semua jenis penyakit secara umum. 11. Kedokteran mata. Buku Al-Qunun karangan Ibnu Sina merupakan buku pertama yang menjelaskan tentang anatomi susunan urat yang menggerakkan mata dan kelenjar air mata. Ibnu Sina mempelopori pengobatan pada gangguan saluran air mata, dengan memasukkan alat yang telah diberi antiseptik. 12. Pengobatan tumor. Ibnu Sina berhasil melakukan diagnosa pada tumor kanker, dan dia adalah orang yang pertama kali menemukan adanya tumor otak. 13. Metode pembiusan. Ibnu Sina merupakan dokter yang pertama kali menggunakan obat bius dalam melakukan pembedahan, dengan memanfaatkan obat-obatan herbal. 14. Pengukuran denyut nadi dan analisa kedokteran. Ibnu Sina sangat memperhatikan denyut nadi, dan menjadikannya sebagai ukuran untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Perhatiannya yang sangat besar ini membuahkan tulisan 19 pasal dalam bukunya, Al-Qunun, tentang denyut nadi, dan peranannya dalam diagnosa. Selain itu, dia juga menggunakan urin sebagai media untuk diagnosa berbagai macam penyakit. 15. Bidang farmasi. Ibnu Sina menemukan, dan menulis sebanyak 760 jenis obat-obatan. Dia menganjurkan agar obat-obatan dikemas dalam bungkusan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada pasien. Karya penting Ibnu Sina, seperti kitab Al-Sifa atau buku tentang penyembuhan, merupakan ensiklopedia yang mencakup 4 bagian, yaitu penalaran, fisika, matematika, dan metafisika. Dalam karyanya itu, Ibnu Sina membagi ilmu pengetahuan ke dalam beberapa klasifikasi. Misalnya di bidang fisika, dia mendiskusikan alam menurut 8 prinsip dasar sains, yaitu sains secara umum, benda langit dan objek geografis, unsur-unsur utama, meteorologi, mineralogi, botani, zoologi, dan psikologi, ilmu tentang jiwa. Karya penting lain Ibnu Sina adalah Al-Qunun fi at-Tibb atau Kitab Pengobatan, yang terdiri dari 5 buku.
Dalam buku pertama, Ibnu Sina membahas metode pengobatan berdasarkan pengamatan terhadap 4 unsur, yaitu tanah, udara, api, dan air. Buku kedua membahas materia medica atau pengetahuan tentang efek terapeutik yang terjadi pada tubuh dari setiap zat yang digunakan untuk penyembuhan. Di buku ketiga, Ibnu Sina mengulas tentang penyakit-penyakit pada tubuh manusia, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian pada buku keempat, dia menyajikan pengamatan penyakit yang tidak spesifik pada organ tertentu, seperti demam. Lalu pada buku kelima, Ibnu Sina membahas tentang obat-obatan majemuk. Di buku kedua dan kelima, dia menyajikan sekitar 760 contoh obat-obatan majemuk. Kitab pengobatan menjadi salah satu warisan penting Ibnu Sina, karena dipakai sebagai buku rujukan utama di Eropa hingga pertengahan abad 17. Kelima bukunya memberikan tinjauan sistematis dan sintesis dari semua pengetahuan medis, dilengkapi dengan penelitian dan gagasan Ibnu Sina sendiri tentang metodologi ilmiah. Ibnu Sina merumuskan aturan kesepakatan, perbedaan, dan variasi bersamaan serta aturan untuk mengisolasi penyebab dan menganalisis efek kuantitatif. Bahkan, kualitas dan kelengkapan Qonun yang sedemikian rupa menggantikan semua risalah medis Muslim lainnya. Al-Qonun fil Tibb diterjemahkan pertama kali oleh Gerard dari Cremona selama abad ke-12. Sejak itu, Qonun memperoleh otoritas yang hampir tak terbantahkan selama abad pertengahan. Melansir Britannica, selain dalam dunia medis, Ibnu Sina dikenal sangat ahli dalam alkimia. Namun, dia secara aktif berusaha untuk memisahkan obat dari klaim alkimia yang kurang dapat dipertahankan, dan bertentangan dengan orang-orang di masa itu.